Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Hakim menyatakan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terhadap KPK. Gugatan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka SYL oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hakim menilai penetapan tersangka SYL oleh KPK telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Hakim menyatakan status tersangka SYL tetap sah dan tidak bisa digugurkan. Sebagai informasi, KPK menahan SYL sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK menduga SYL memaksa ASN Kementan memberi setoran dengan ancaman mutasi. Sementara itu, KPK buka suara soal dugaan pembongkaran kasus korupsi jika SYL kalah di sidang pra-peradilan. Menurut Gufron, KPK secara teknis telah melakukan antisipasi dugaan ancaman tersebut. Selain itu, Gufron pun mempersilahkan pihak terkait untuk membongkar kasus korupsi yang dimaksud tanpa harus menunggu hasil putusan. Menurutnya, KPK akan memproses laporan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lagi tentu KPK telah melakukan upaya-upaya pertama secara teknis untuk mengantisipasi hal tersebut. Tentu semuanya berkaitan dan berdasarkan hukum. Kami melakukan antisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Bahwa kemudian disasuskan akan mengancam jika kalah akan kemudian membongkar yang lain. Saya kira kami sekali lagi KPK tidak terpengaruh atas ancaman-ancaman tersebut. Jika memang benar faktanya, baik menang ataupun kalah, silahkan bongkar, silahkan laporkan ke KPK. KPK akan lakukan penindakan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Untuk lebih lengkap, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Renata, apa yang menjadi alasan hakim sehingga gugatan pra-peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditolak? Iya, Mercy dan juga saudara, tadi jelas sudah disebutkan oleh Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan, permohonan pra-peradilan pemohon dalam hal ini adalah Syahrul Yassin Limpo ini tidak berdasar. Oleh karena itu permohonan yang sudah diajukan oleh Syahrul Yassin Limpo kemudian harus ditolak. Nah, tadi memang ada beberapa pertimbangan cukup banyak yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono. Di antaranya seperti tadi sempat disinggung mengenai bukti permulaan yang sudah cukup, baik itu dari dokumen maupun bukti elektronik, kemudian juga dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap sejumlah saksi, dan hal ini yang kemudian disimpulkan penetapan tersangka dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo dianggap sah, dan oleh karena itu permohonan dari pihak SYL ini dapat ditolak. Kemudian juga tadi Hakim juga sempat menyinggung bahwa Hakim tidak setuju dengan keterangan dari salah satu ahli hukum acara pidana yang sudah dihadirkan di persidangan minggu lalu, yang dimana ahli tersebut menyebutkan bahwa kesaksian pemohon hanya boleh digunakan dalam tahap penyelidikan sehingga penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo ini tidak sah, dan hal ini ditolak oleh Hakim, dan menurut Hakim penafsiran hukum ini bisa berbahaya untuk pemberantasan korupsi. Nah, memang selain putusan yakni menolak seluruh permohonan dari Syahrul Yassin Limpo, juga sempat Hakim memutuskan juga eksepsi dari termohon dalam hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga ditolak dalam sidang putusan. Mercy dan juga saudara, tadi setelah sidang putusan, hal ini langsung direspon oleh kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo ataupun pemohon bernama Dodi Abdul Qadir, yang dimana Dodi menyebutkan bahwa pihaknya ini menghormati seluruh putusan yang sudah diputuskan oleh pihak Hakim Tunggal, dan kemudian akan menunggu proses lanjutan untuk persidangan dari kasus korupsi yang menyeret nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang dimana ia terkait dengan kasus pemerasan, kemudian gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang. Mercy.
Hakim tolak gugatan pra-peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berarti penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh KPK dinyatakan sah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.